warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Sude. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang notasi sigma atau notasi penjumlahan. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu notasi sigma atau notasi penjumlahan. Di sini ada simbol sigma ya, di mana sigma I sama dengan 1 sampai N untuk X1. Nah, notasi sigma yaitu merupakan simbol untuk menjumlahkan beberapa jumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Notasi sigma matematika ini dapat dilambangkan dengan simbol sigma. Tujuan dari penggunaan notasi ini yaitu untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Dengan kata lain, notasi sigma ini memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menulis perhitungan suatu penjumlahan yang panjang. Sekarang kita masuk ke simbol sigma, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk AK. Di sini nilai 5-nya yaitu batas atas. Batas atas di sini yaitu angka terakhir atau angka terakhir yang harus dicapai. K-nya yaitu indeks penjumlahan atau indeks yang dimasukkan sebagai variabel di dalam fungsi. Nilai 1 batas bawah atau angka pertama untuk memulai menjumlahkan. AK yaitu fungsi atau formula persamaan yang harus dilakukan untuk setiap indeks dari batas bawah hingga batas atas. Selanjutnya kita masuk ke sigma I sama dengan 1 sampai 5, yang artinya I yang merupakan indeks bergerak dari 1 sampai 5. Ganti I dengan angka 1 sampai 5 secara berurutan dengan cara menjumlahkannya, karena lambang sigma ini menunjukkan perintah atau menjumlahkannya. Baiklah, kita masuk ke rumus notasi sigma. Notasi sigma di sini dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai dengan titik-titik sampai dengan UN, yaitu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk UI. Nah, keterangannya bisa lihat di sini ya, yaitu I di mana indeks penjumlahan, 1 yaitu batas bawah penjumlahan, N batas atas penjumlahan, 1, 2, 3 sampai N yaitu wilayah penjumlahan, sehingga bisa dibaca penjumlahan suku UI untuk 1 sampai D sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat umum notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma di sini yaitu ada sifat-sifat notasi sigma untuk variabel tabel indeks, yaitu seperti di bawah ini. Yang kedua, sifat-sifat notasi sigma untuk variabel berindeks seperti di bawah ini ya. Kalian bisa lihat. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, yaitu soalnya N sama dengan 1 sampai 5 untuk N kuadrat tambah 4N kurang 3. Yaitu cara penyelesaiannya sigma N kurang 1 sampai 5 untuk N kuadrat tambah 4 sigma N sama dengan 1 sampai 5 untuk N kurang sigma N sama dengan 1 sampai 5 untuk nilai 3. Nah, di sini hasil dari N kuadrat yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat
tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat, yaitu hasil dari 4, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, yaitu kurang 5 kurang 1 tambah 1 dan 3, hasil dari 3, yaitu hasilnya jadi hasil jumlah dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat, yaitu hasilnya 55. Nah, hasil dari 4 yaitu jadi 60 kurang 15, hasilnya jadi 100. Baik. Jadi kita masuk ke contoh soal kedua. Ubahlah notasi sigma K sama dengan 5 sampai 11 untuk 5K tambah 3 ya, menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1 ya. Nah, cara penyelesaiannya sebagai berikut ini, yaitu sigma K sama dengan 5 dikurang 4 sampai 11 kurang 4 untuk 5 K tambah 4 tambah 3. Nah, jadi sigma K sama dengan 1 sampai 7 untuk 5K tambah 20 tambah 3. Sigma K kurang 1 sampai 7 untuk 5K tambah 23. Jadi hasilnya jadi sigma K dikurang 1 sampai 7 untuk 5K tambah 23. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi min, median, modus. Di sini kita akan menjelaskan tentang min, median, dan modus. Dalam statistika dikenal adanya ukuran pemusatan data. Nah, beberapa ukuran pemusatan data yang perlu diketahui itu adalah min, median, dan modus. Di sini kita masuk ke penjelasan min, median, dan modus. Yang pertama, kita masuk ke min, yaitu min atau rata-rata. Yaitu min dapat diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Rata-rata disebut juga min dengan lambang X atau dibaca dengan X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau min dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Nah, di sini apa ya beda data tunggal dan data tunggal kelompok? Nah, mari kita jelaskan. Jadi kalau data tunggal itu kita mengumpulkan atau memperoleh data apa adanya, bisa berurutan atau acak, dan tidak mengelompokkannya ke tabel frekuensi. Sedangkan data berkelompok itu data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Nah, sekarang kita masuk ke rumus mencari nilai rata-rata data tunggal. Di sini ada rumusnya, bisa kita lihat, yaitu X bar sama dengan sigma XI bahagi N. Nah, di sini keterangannya yaitu X bar yakni nilai rata-rata, XI nilai data ke 1, N yaitu banyaknya data. Nah, sekarang kita masuk ke rumus min data kelompok. Seperti kalian lihat di bawah ini adalah rumus dari min data kelompok ya. Nah, keterangannya yaitu X bar ini yaitu nilai rata-rata. Sedangkan Xn nilai atau ke data ke N. Kalau Fn yaitu frekuensi ke N. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal min atau rata-rata ya. Nah, di sini soalnya data nilai ulangan harian IPA kelas 8. Nah, di sini nilainya ya. Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya yaitu 9, 10, 12, 2, 1. Nah,
ditanyakan di sini yaitu berapa banyak siswa di kelas yang nilainya lebih dari rata-rata. Nah, dari rata-rata ya. Jadi, kita harus cari dulu nilai rata-rata pakai rumus data tunggal berkelompok. Yaitu seperti contoh. Nah, di sini seperti kita lihat ya, yaitu X bar sama dengan sigma Fn Xn bahagi sigma F. Nah, hasilnya yaitu X bar sama dengan 5 kali 9 ditambah 6 kali 10 ditambah 7 kali 12 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 kali 2 ditambah 10 kali 1. Nah, dibagi dengan frekuensinya ya. Di sini 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 dan tambah 1. Hasilnya jadi X bar sama dengan hasil dari 5 kali 9 yaitu 45, 6 kali 10 60, 7 kali 12 84, 8 kali 6 48, 9 kali 2 18, 10 kali 1 10. Dibagi total hasil jumlah dari frekuensi yaitu 40. X bar sama dengan hasil dari 45 tambah 60 tambah 84 tambah 48 tambah 18 tambah 10 hasilnya itu 265. Ya, dibagi dengan total frekuensinya yaitu 40. Hasilnya jadi 6,625. Ya, diperoleh nilai rata-ratanya adalah 6,625 karena yang ditanya di soal itu banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Maka nilainya ada 7 sampai 10. Kalau kita total semua jumlah siswanya itu ada sebanyak 21 siswa. Baik. Sekarang kita masuk ke materi median. Nah, median di sini yakni median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dan disusun secara teratur berdasarkan besar kecilnya data. Oleh sebab itu, perhitungan median dilakukan setelah Anda menyusun data mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian barulah ditentukan nilai tengahnya. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi median. Nah, setiap rumus itu ada perbedaannya. Berikut ini rumus nilai median. Seperti yang kita lihat di sini ada ME atau median. Ya, di sini rumusnya yang pertama ini untuk data genap. Yang kedua untuk data ganjil. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya itu untuk data berjumlah ganjil, kamu bisa langsung ambil angka tengahnya. Tapi untuk data berjumlah genap akan ada 2 angka yang di tengah. Jadi supaya kamu bisa memperoleh nilai mediannya harus pakai rumus yang berbeda. Tapi kalau kamu masih bingung dan gak kebayang bagaimana memakai rumusnya, mendingan langsung bahas soal ya, yaitu soal median. Di sini soalnya median dari data 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, dan 6. Baik. Di sini cara penyelesaiannya. Oke, ingat, urutkan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, di sini sudah diurutkan. Contohnya 3, ada 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Nah, di sini N sama dengan termasuk data N sama dengan 13 ya, termasuk data ganjil. Berarti ini termasuk data ganjil. Nah, secara pengerjaannya yaitu seperti di bawah ini ME sama dengan XN tambah 1 dibagi 2. Yaitu hasil di bawah ME sama dengan X, jadi jumlah dari data ganjil itu kan 13. Jadi 13 ditambah 1 bahagi 2. Jadi hasilnya X 14 bahagi 2. Hasilnya jadi 7. Jadi data ke-7, maka diperoleh hasilnya adalah 7. Jadi hasil dari
data tadi itu hasilnya nilai tengahnya itu 7 ya. Baik. Sekarang kita masuk ke modus. Nah, modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Cara menghitung modus adalah dengan mencari nilai yang paling sering muncul pada sebuah data. Cara menghitung modus adalah mengurutkan nilai sebuah data dari yang terendah ke yang tertinggi ya. Nilai yang paling banyak disebut merupakan modus dari data tersebut. Nah, sekarang contoh soal menentukan modus. Soal ini yaitu tentukan modus dari data di bawah ini, yaitu ada 2, 1, 4, 1, 1, 5, 7, 8, 9, 5, 5, dan 10. Nah, sekarang di sini kan diurutkan dari yang rendah sampai ke tinggi, dan di sini sudah ada 1. Di sini kita bisa lihat data yang sering muncul itu adalah 1 dan 5 ya. Jadi modusnya itu adalah 1 dan 5. Itulah hasil dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan membahas materi distribusi frekuensi. Nah teman-teman, sudah pada tahu tidak apa sih itu distribusi frekuensi? Nah, jika belum, mari simak baik-baik video berikut ini karena saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu distribusi frekuensi. Oke, langsung saja. Distribusi frekuensi merupakan salah satu cara untuk meringkas data, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Nah, distribusi frekuensi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi data kualitatif dan distribusi data kuantitatif. Nah, berikut ini contoh dari distribusi frekuensi data kualitatif. Data berikut merupakan data 25 orang yang membeli motor dari 5 jenis merek perusahaan otomotif. Yang pertama ada jenis dari Yamaha, Vespa, Suzuki, Honda, dan Kawasaki. Nah, berikut adalah hasil dari data distribusi frekuensi kualitatif tadi. Yamaha nilai frekuensinya 6, Honda 3, Suzuki 6, Kawasaki 5, Vespa 5. Nah, kita lihat kembali di tabel yang ini. Kita hitung Yamaha tadi ada 6, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian berikut Vespa ada, kita hitung lagi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu ya. Begitupun seterusnya. Kemudian kita beralih ke contoh dari distribusi frekuensi data kualitatif. Mohon maaf, distribusi frekuensi data kuantitatif, di mana di sini ada 3 tahapan yang harus dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kuantitatif. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan rank. Yang kedua, menentukan jumlah kelas. Dan yang ketiga, menentukan interval. Jadi ini adalah
rumus-rumus dari rank, jumlah kelas, dan interval. Cara mencari rank yaitu R sama dengan data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kemudian cara mencari jumlah kelas yaitu JK sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Yang ketiga mencari interval. Rumusnya yaitu I sama dengan R per JK. Nah, berikut kita sudah diberikan data. Untuk mencari data kelompok, biasanya kita diberikan data secara acak atau tidak berurutan. Nah, untuk mempermudah kita nantinya, kita akan mengurutkan data tersebut dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, sekarang berhubung kami sudah mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah kita urutkan, kemudian kita masuk ke langkah-langkah untuk menentukan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita mencari nilai jangkauan. Di mana J sama dengan X max dikurangi X min, atau dari yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil, yaitu 50 dikurang 36 sama dengan 14. Kemudian yang kedua itu kita mencari nilai dari banyak kelas. Di mana ditulis K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. Di mana N tersebut adalah jumlah keseluruhan data. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 20, di mana keseluruhan data ini ada 20. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali nilai dari log 20 adalah 1,301. Jadi bisa kalian searching di kalkulator ya. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,301, yaitu hasilnya 3,903. Sama dengan 1 ditambah 3,903, hasilnya yaitu 4,903. Jadi kita bulatkan, yaitu hasilnya jadi 5. Maksud dari banyak kelas di sini yaitu ada pada tabel di bawah ini. Ini ada susunan tabel, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini adalah jumlah dari tabel dari atas ke bawah. Sampai di sini semoga teman-teman paham ya. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari panjang kelas, di mana rumusnya yaitu I sama dengan J per K. Jadi I sama dengan J, nilainya jangkauan itu 14, berarti 14 per nilai dari banyak kelas yang belum dibulatkan yaitu 4,903. 4,9 sama dengan 2,855. Hasilnya dibulatkan menjadi 3. Nah, setelah mencari nilai dari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, sekarang saatnya kita akan mencari atau membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, caranya gampang sekali. Kita akan mulai dari angka terkecil yaitu angka 36 sampai
kita lihat panjang kelas. Panjang kelas di sini adalah 3. Nah, kita akan menghitung dari 36 sampai ke angka berikutnya dengan bergeser sebanyak 3 kali. 36, 37, 38. Jadi 36 sampai 38. Berikutnya setelah 38 berarti 39. Berikutnya kita bergeser lagi sebanyak 3 kali. Berarti 39, 40, 41. Jadi 39 sampai 41. Setelah itu 42. Bergeser lagi 3 kali. 42, 43, 44. Jadi 42 sampai 44. Selanjutnya 45. Bergeser lagi 3 kali. 45, 46, 47. Nah, kemudian 48 sama seperti sebelumnya. 48, 49, 50. Nah, jadi nilai 5 yang ada pada banyak kelas itu menunjukkan berapa banyak kolom pada tabel ini. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita akan mencari nilai dari frekuensi. Di sini perhatikan angka 36 sampai 38. Nah, kita lihat berapa banyak angka yang akan dilewati dari 36 sampai ke 38. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nilai dari 36 sampai 38 itu ada 8. Jadi frekuensinya ada 8. Selanjutnya nilai dari 39 sampai 41. Berapa nilai yang akan dilewati hingga sampai ke 41 ini? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Hanya ada 3. Jadi frekuensi dari 39 sampai 41 itu 3. Selanjutnya 42 sampai 44. Hanya ada 1 frekuensi, hanya ada angka 44. Jadi hanya 1 nilai dari 42 sampai 47. Selanjutnya 45 sampai 47 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 nilai dari 45 sampai 47. Selanjutnya yang terakhir 48 sampai 50. Berapa banyak angka yang akan dilewati? Kita hitung 1, 2, 3. Hanya ada 3 nilai yang kita lewati. Nah, teman-teman, hanya itu mungkin dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah setia menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas apa sih itu standar deviasi dan apa sih itu variansi. Nah, sebenarnya saya hanya akan menjelaskan standar deviasi. Akan tetapi, sebelum mencari nilai dari standar deviasi, terlebih dahulu kita harus mencari nilai dari varians. Maka kedua materi ini berhubungan. Jadi kita akan belajar kedua materi ini, standar deviasi dan variansi. Oke, langsung saja simak baik-baik ya penjelasan dari saya. Nah, ini adalah pengertian dari varians. Varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Nah, varians diberi simbol τ kuadrat untuk populasi dan S kuadrat untuk sampel. Nah, varians ini dibagi menjadi 2, yaitu varians data tidak berkelompok dan varians data berkelompok.
Nah, jadi ini rumus dari varians data tidak berkelompok. Nah, untuk mencari nilai dari varians populasi, maka rumusnya adalah tau kuadrat sama dengan sigma XI kurang rata-rata populasi pangkat 2 dibagi dengan N atau banyak data atau jumlah data. Nah, untuk mencari nilai dari varian sampel, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma X kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1. Nah, kemudian pengertian dari standar deviasi. Seperti halnya varians, standar deviasi juga merupakan suatu ukuran dispersi atau variasi. Standar deviasi merupakan suatu dispersi yang paling banyak dipakai. Hal ini mungkin karena standar deviasi mempunyai satuan ukuran yang sama dengan satuan ukuran data. Misalnya, bila satuan data asalnya adalah cm, maka satuan standar deviasinya juga cm. Nah, berikut rumus dari standar deviasi. Rumusnya yaitu S sama dengan akar sigma X1 kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N, di mana X adalah data Kn, X bar adalah nilai rata-rata sampel, dan N adalah banyaknya data atau jumlah data. Nah, deviasi ini dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, deviasi data berkelompok. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan akar sigma F dikalikan dengan X kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1, di mana S adalah standar deviasi, F adalah frekuensi, N adalah nilai setiap data pengamatan, X adalah nilai rata-rata hitung, N adalah jumlah data dalam sampel, dan sigma adalah lambang dari penjumlahan. Nah, yang kedua adalah deviasi data tidak berkelompok. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan akar sigma X kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1, dan S sama dengan akar S kuadrat, di mana S adalah standar deviasi, X adalah nilai setiap data pengamatan, X adalah nilai rata-rata hitung, N adalah jumlah data dalam sampel, dan E adalah lambang. Maksudnya sigma adalah lambang dari penjumlahan. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari variansi dan simpangan baku dalam menjelaskan suatu data. Nah, sebelumnya ini adalah contoh data. Ada 15 data nilai dari siswa. Biru menggambarkan nilai siswa, sedangkan merah adalah nilai tengah atau nilai rata-rata. Nah, bagaimana sebuah variansi atau standar deviasi menjelaskan sebuah data? Terus bagaimana kita ketahui variansi dan standar deviasi menjelaskan bagaimana penyebaran data. Nah, apa yang dijelaskan? Yaitu rata-rata jarak antara setiap nilai dengan nilai tengahnya. Yang berwarna merah ini adalah nilai rata-rata atau nilai tengah ya. Jadi, variansi akan menjelaskan bagaimana apakah kecenderungan jarak antara setiap nilai yang bertitik biru ini ke nilai yang berwarna merah, yang merupakan nilai tengahnya atau nilai rata-rata. Demikian, terima kasih. Penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.